Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah subuh Masjid Al-Mukhlasin Pringgolayan Condong Catur Yogyakarta yang berbahagia. Pada pertemuan dan kajian kita sebelumnya, saya telah mengingatkan bahwa tindakan korupsi adalah merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa, merupakan apa yang disebut dengan extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa, yang dalam bahasa agama kita, korupsi adalah kabiratun min kabairil ismi atau kabiratun minal kabair, salah satu dosa yang besar, bukan dosa biasa, tapi dosa yang besar karena dampaknya yang sangat luas. Yang saya katakan pada waktu itu, yang menyebabkan negeri yang gemah ripah loh jinawi, negeri yang makmur, menjadi negeri yang tidak mampu mensejahterakan rakyatnya itu antara lain korupsi yang dilakukan oleh para koruptor dari kalangan pejabat dan lain sebagainya. Maka dalam pertemuan kali ini saya akan mengingatkan khususnya kepada para pejabat yang biasa terlibat dalam tindak pidana korupsi, bahwa jabatan itu adalah sebuah amanah. Jabatan sebagai amanah ini merupakan jargon yang sangat terkenal pasca reformasi tahun 1998. Bersamaan dengan ungkapan-ungkapan korupsi, kolusi, nepotisme yang kita kenal dengan singkatan KKN. Jargon yang berbunyi jabatan adalah amanah ini berawal dari ucapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menyatakan pernyataan itu kepada salah seorang sahabatnya, yakni Abu Dzar Al-Ghifari. Kepada Abu Dzar Al-Ghifari inilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang jabatan atau imarah dalam bahasa Arabnya. Wahai Abu Dzar, innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati hizyun wa nadamatun illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Wahai Abu Dzar, ketahuilah innaha amanatun, sesungguhnya jabatan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadam, dan bahwa sesungguhnya jabatan itu kelak di hari kiamat akan menjadi khizyun wa nadam, akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Maksudnya jabatan itu akan menjadi penyebab terhinanya seseorang, penyebab menyesalnya seseorang kelak di hari kiamat. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil jabatan itu dengan haknya. Dia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi wali kota. Karena memang memperoleh jabatan itu dengan jalan yang hak, tidak melalui money politics, politik uang, tidak melalui black campaign, dan tidak melalui cara-cara yang curang yang lain, tapi melalui jalan yang hak. Dia memperoleh jabatan itu karena memang rakyat konstituen mempercayai dia, memberikan kepercayaan kepadanya, memberikan amanat kepadanya. Lalu wa addal ladzi alaihi fiha, setelah dia memperoleh jabatan itu dengan hak, lalu dia tunaikan, dia laksanakan apa yang menjadi kewajiban dirinya. Wa addal ladzi alaihi, dan dia laksanakan apa yang menjadi kewajiban dirinya. Fiha, dalam kaitannya dengan jabatan tadi. Itulah dia yang tidak akan menyesal. Sungguh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat arif dan bijak dalam sabdanya itu, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Karena beliau tidak berhenti pada kalimat wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadam. Nabi tidak berhenti pada kalimat itu. Innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadam. Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah, dan sesungguhnya jabatan itu akan menjadi sebab kehinaan dan penyesalan di hari kiamat. Kalau Nabi berhenti pada kalimat ini, berarti Nabi hanya merekomendasikan jabatan itu untuk para preman, untuk orang-orang yang jahat, orang-orang yang kelak akan menjadi koruptor, orang-orang yang kelak akan menjadi pencoleng. Kalau Nabi berhenti pada kalimat wa innaha yaumal qiyamati hizyun wa nadam, dan sesungguhnya jabatan itu adalah sebab kehinaan dan penyesalan. Kalau berhenti di sini, berarti orang-orang yang tidak ingin menyesal, orang-orang yang tidak ingin terhina kelak di hari kiamat, jangan memegang jabatan, jangan menjadi pejabat. Berarti Nabi hanya merekomendasikan jabatan itu untuk para preman. Tidak merekomendasikan jabatan ini untuk orang-orang yang saleh di kalangan umatnya.
orang-orang yang bisa menjalankan amanah sebagai pemimpin di kalangan umatnya yang baik-baik. Nabi tidak berhenti di situ. Makanya dilanjutkan dengan eksepsi, dengan illa, pengecualian. Illa man akhadhaha bihaqqiha. Yang tidak akan mengalami kehinaan dan penyesalan di hari kiamat itu ialah siapa? Man akhadhaha bihaqqiha. Orang yang mengambil mendapatkan jabatan itu dengan hak. Lalu setelah mendapatkan jabatan dengan hak, dia tunaikan apa yang menjadi kewajiban dirinya sehubungan dengan jabatan. Berarti Rasulullah Muhammad SAW merekomendasikan jabatan ini untuk dipegang oleh umatnya yang baik-baik. Oleh umat yang bisa menjaga amanah tadi. Oleh umat beliau yang bisa mendapatkan jabatan dengan benar dan bisa melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugasnya. Disinilah saya katakan Rasulullah sangat bijak bestari. Tidak berhenti hanya pada kalimat yang seakan-akan mengancam bahwa pejabat itu kelak di hari kiamat akan mendapatkan kehinaan dan penyesalan, tapi dilanjutkan dengan pengecualian. Berarti kalau orang itu mengambil jabatan dengan benar, lalu menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, berarti orang itu dipersilahkan untuk memegang jabatan dimanapun, jabatan publik yang dikehendaki. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kami hormati, begitu jelasnya jabatan sebagai amanah ini, yang kemudian populer di Indonesia pasca reformasi tahun 1998. Namun banyak sekali pejabat-pejabat kita yang lupa bahwa jabatan itu adalah sebuah amanah. Apa itu amanah? Amanah itu, kata para ulama, kata para ahli tafsir, al-amanatu masdarun summiya bihil maf'ulu wa huwa ma yu'tamanu alai. Antara lain rumusan seperti ini dapat kita jumpai dalam Tafsir Ayatil Ahkam, sebuah kitab yang menjadi textbook wajib di Universitas Al-Azhar dalam mata kuliah Tafsiru Ayatil Ahkam, karya Syekh Muhammad Ali As-Sayis. Beliau katakan, al-amanatu masdarun summiya bihil maf'ulu wa huwa ma yu'tamanu alaih. Yang disebut amanah itu adalah bentuk kata masdar. Summiya bihil maf'ul, yang dengannya maf'ul disebut. Ini redaksi yang sangat teknis dalam studi bahasa Arab. Kalau disederhanakan itu sebetulnya lebih enak. Masdarun bima'nas mil maf'ul wa huwa ma yu'tamanu alaih. Kata amanah itu adalah bentuk masdar kata jadian. Nasoro yansuru nasron, nasoro telah membantu menolong, yansuru sedang menolong, nasron, nasron itu masdar, pertolongannya itu. Fariha yafrahu farhan. Itu farhan itu adalah masdar. Doroba yadribu dorban. Doroba telah memukul, yadribu sedang memukul. Dorban adalah pukulannya. Pukulan itu, dorban itu adalah bentuk masdar dalam tata bahasa Arab. Ya,
kata jadian dari doroba itu. Doroba memukul, dorban pukulan. Amanah juga begitu. Kata amanah itu masdar dari amina ya'manu, mempercayai. Jadi amanah itu kalau arti masdarnya adalah kepercayaan. Kepercayaan di sini bukan keyakinan itu, bukan keyakinan agama itu, bukan. Kepercayaan di sini adalah sikap percaya. Ya, amanah itu masdar. Tapi masdar bukan dalam arti kepercayaannya, tapi masdar dalam arti isim maf'ul. Kata benda yang berarti maf'ul. Jadi yang dipercayakan, mayu tamanu alaih, sesuatu yang dipercayakan itulah amanah. Ya, jadi amanah itu bukan kepercayaannya itu di sini. Bukan trustnya itu, tapi sesuatu yang dipercayakan. Jabatan itu adalah amanah. Amanah itu berarti sesuatu yang dipercayakan. Siapa yang memberikan kepercayaan kepada pejabat itu untuk menjabat? Bisa rakyat, bisa pejabat yang di atasnya, ya sampai tingkat menteri bahkan presiden yang mempercayakan. Tapi bagi orang yang beriman, jabatan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jabatan itu kata Nabi adalah amanah. Sesuatu yang dipercayakan. Bukan milik si pejabat itu. Tapi sesuatu yang diamanatkan oleh pihak lain. Kalau misalnya anggota DPR itu lebih berat amanat dari konstituennya, dari rakyat yang memilih dia. Kalau pejabat-pejabat administratif dan lain sebagainya itu, pejabat-pejabat biasa, itu mendapatkan amanat dari atasannya. Bahkan dari menteri, dari presiden. Ya. Tapi sekali lagi, di atas segala-galanya, bagi orang yang beriman, jabatan itu adalah amanat. Amanah. Sebuah kepercayaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah amanah, maka jabatan itu harus dijaga dan dikelola sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kita harus mempertanggungjawabkan titipan atau amanat itu kepada si pemberi amanat. Begitulah makna dari jabatan sebagai amanah. Tapi kita ya saksikan banyak pejabat yang lupa bahwa jabatan itu adalah amanah. Mereka lebih melihat jabatan itu sebagai peluang, sebagai nikmat yang memberi peluang mereka untuk hidup lebih sejahtera, untuk hidup lebih bergelimang dengan berbagai fasilitas. Itu yang kita saksikan. Kita memang tidak mengingkari bahwa dengan jabatan itu seorang pejabat bisa memperoleh tambahan kesejahteraan dibandingkan kalau dia tidak menjabat. Tapi yang pertama-tama harus ditekankan ialah bahwa jabatan itu lebih sebagai amanah ketimbang sebagai nikmat. Oleh karena itu, ketika seseorang menjabat, memulai jabatan, bukan alhamdulillah yang harus dia ucapkan. Tapi bismillah, mudah-mudahan saya dapat melaksanakan jabatan ini, memegang jabatan ini dengan penuh amanah, dengan penuh kepercayaan. Itu
Dalam tradisi masyarakat kita lebih banyak melihat jabatan itu sebagai fasilitas, sebagai nikmat. Ini harus diakui, kita harus jujur. Ini yang menyuburkan perilaku korupsi dan lain sebagainya itu karena banyak pejabat yang lupa bahwa jabatan itu amanah lantaran budaya masyarakat kita yang juga memang tidak beres. Misalnya saja, ketika ada teman kita menjabat, lalu ramai-ramai kita meminta dia untuk syukuran. Kapan syukurannya? Kapan syukurannya? SK-nya kan sudah turun. Mari kita lakukan pesta di hotel berbintang atau di restoran yang mahal, mewah dan lain sebagainya. Ini biasa kita dengar dan kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti budaya masyarakat kita itu lebih cenderung melihat jabatan itu sebagai nikmat karunia. Tidak melihat lebih jauh bahwa jabatan adalah amanah yang menuntut pertanggungjawaban, menuntut mas'uliyah, pertanggungjawaban. Nanti ketika teman ini sudah mulai memegang jabatannya, ramai-ramai proposal masuk ke meja sang pejabat sampai berjibun itu. Sampai berjibun yang namanya proposal itu. Mulai dari pengerasan jalan, lapangan badminton, sampai pembangunan rumah ibadah termasuk masjid. Ini yang merangsang sang pejabat tadi untuk lupa bahwa jabatan itu adalah amanah. Ya, karena budaya masyarakat kita yang seperti itu. Yang lebih runyam lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Di kalangan masyarakat kita itu ada kecenderungan untuk melihat jabatan itu sebagai nikmat yang perlu dinikmati bersama-sama dengan teman-teman. Itu akhirnya muncullah perilaku nepotisme, mengangkat orang untuk jabatan-jabatan publik bukan karena kapabilitas, bukan karena kemampuannya, tapi karena kedekatan. Entah kedekatan famili dan lain sebagainya. Ini mempersubur lagi perilaku korupsi di kalangan para pejabat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berbahagia, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, memang jargon innaha amanatun, sesungguhnya jabatan itu adalah amanah, perlu selalu disuarakan, perlu selalu digembar-gemborkan, supaya orang tidak lupa bahwa jabatan itu amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Bahwa jabatan itu akan menyebabkan kehinaan dan penyesalan di hari kiamat. Banyak orang lupa. Bahkan kalau kita jujur, tidak sampai hari kiamat penyesalan dan kehinaan itu diperoleh. Ini Nabi mengatakan innaha yaumal qiyamati hizyun wa nadamatun, berangkat dari dari prediksi bahwa kecurangan sang pejabat tidak terungkap dalam ketika hidup di dunia.
Entah ketika dia masih aktif sebagai pejabat atau setelah pensiun dari pejabat. Tapi kalau ketidakberesan sang pejabat ini terungkap di masa hidupnya, bahkan di masa dia masih aktif sebagai pejabat, maka tidak usah menunggu hari kiamat penyesalan. Walaupun nanti di hari kiamat akan menghadapi lagi hukuman dari Allah. Tapi di dunia penyesalan dan kehinaan itu akan dirasakan. Itulah yang kita lihat pada mereka-mereka yang tertangkap tangan oleh KPK dan lain sebagainya. Di dunia mereka sudah mendapatkan hizyun wa nadamah, mendapatkan kehinaan dan penyesalan. Maka sekali lagi perlu selalu dipompakan kepada para pejabat kita bahwa jabatan itu adalah amanah. Dan begitulah sikap orang-orang soleh dalam sejarah Islam menyikapi amanah, menyikapi jabatan itu. Mereka lebih mengingatkan jabatan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan ketimbang nikmat yang harus dinikmati secara bancaan dan lain sebagainya. Ada sebuah riwayat dalam kitab As-Siyasatus Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah, di mana dikatakan wa dakhala Abu Muslim Al-Khawlani ala Muawiyah ibni Abi Sufyan, bahwa seorang ulama tabi'in terkemuka yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani masuk ke ruang kerja, ke majelisnya Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang khalifah Bani Umayyah. Faqala, lalu Abu Muslim Al-Khawlani ini, si ulama tabi'in yang terkemuka ini berkata kepada Muawiyah sang khalifah, Assalamu alayka ayyuhal ajir. Salam sejahtera bagimu wahai ajir. Dia bilang kepada khalifah itu dengan panggilan ajir. Ajir itu orang bayaran, buruh, pekerja. Faqalu, maka orang-orang yang ada dalam majelis itu terkejut. Ngawur bocah iki, ngawur wong iki. Qul assalamu alaikum ayyuhal amir. Oh ya, jangan ngomong, jangan memanggil begitu, tapi ucapkanlah assalamu alaika ayyuhal amir. Salam sejahtera, keselamatan dan kedamaian atasmu wahai amir, wahai pemimpin, Amirul Mukminin. Faqala, jawab lagi oleh Abu Muslim Al-Khawlani, assalamu alaika ayyuhal ajir. Tak mau dia menyebut assalamu alaika ayyuhal amir, tapi tetap dia bersikukuh memanggil Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan dengan panggilan ajir. Faqalu, maka mereka orang-orang yang ada di majelisnya Muawiyah berkata lagi, Qul ayyuhal amir. Mbok yo katakanlah, ngomong sing bener, katakan assalamu alayka ayyuhal amir. Semoga keselamatan dan kedamaian senantiasa menyertaimu wahai amir. Faqala, masih tetap saja assalamu alayka ayyuhal ajir. Tidak mau menyebut amir tapi memanggil ajir, wahai buruh, wahai orang bayaran. Faqala Muawiyah, akhirnya Muawiyah berkata, Za'u Aba Muslimin
fa innahu a'lamu bima yaqul. Biarkan dia Abu Muslim itu, karena sesungguhnya dia lebih tahu tentang apa yang dia ucapkan. Jadi setelah 3 kali dipaksa untuk mengucapkan assalamu alaika ayyuhal amir, tetap Abu Muslim bersikukuh ayyuhal ajir. Lalu dia menjelaskan mengapa dia memanggil Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan dengan panggilan ajir bukan amir. Dia berkata, innama anta ajirun istajaraka rabbu hadhil ghanami liriayatiha. Fa in anta hana'ta jarbaha wa dawaita mardaha wa habasta ulaha ala ukhraha waffaka sayyiduha ajraka. Wa in anta lam tahna jarbaha wa lam tudawi mardaha wa lam tahbis ulaha ala ukhraha aqabaka sayyiduha. Kata Abu Muslim menjelaskan sikapnya itu, innama anta ajir, kamu itu wahai Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak lain dan tidak bukan adalah orang bayaran, ajir, buruh. Istajaraka rabbu hadhil ghanam liriayat, yang kamu dibayar, diupah oleh pemilik domba ini, pemilik kambing ini, liriayat ya, untuk mengurusi, ya, menjaga dan memperhatikan kambing-kambing itu. Fa in anta hana'ta jarba, maka jika kamu bisa mengobati, mengobati luka-luka dari kambing-kambing itu, bisa mengobati yang sakit, memperhatikan yang satu dari yang lain, semuanya menjadi perhatian kamu dari kambing-kambing itu. Ya. Waffaka sayyiduha ajroka. Pemilik kambing ini akan memenuhi upahmu. Tapi sebaliknya, wa in anta lam tahna jarbaha. Tapi sebaliknya, jika kamu tidak bisa mengobati yang sakit, walam tudawi mardoha, tidak bisa menyembuhkan yang luka, tidak memperhatikan satu demi satu kambing-kambing itu, aqabaka sayyiduha, maka pemilik kambing ini akan menghukum kamu, wahai Muawiyah. Kamu itu orang bayaran. Itulah sikap para ulama kita di masa lalu, orang-orang soleh kita di masa lalu, dalam menyikapi jabatan itu. Jabatan lebih mereka lihat sebagai amanah yang harus mereka pertanggungjawabkan. Bukan nikmat karunia yang perlu mereka bancaan untuk menikmati. Memandang jabatan ini sebagai amanah itu sangat penting. Makanya tradisi masyarakat kita yang melihat jabatan itu lebih sebagai nikmat ini perlu kita koreksi. Ada lagi hal lain yang membuat orang banyak lupa bahwa jabatan itu amanah. Ialah ketika banyak orang memperoleh jabatan itu lewat transaksi. Ya, jabatan itu diperoleh dengan proses transaksional, jual beli. Kita mengenal ungkapan yang sangat
sarkastis ya. Ketika terjadi pilkada, terjadi pilek, pemilihan legislatif, ada ungkapan yang disingkat dengan NPWP. Nomor piro, wani piro. NPWP. Maka di sini kita melihat bahwa jabatan itu lebih dilihat sebagai transaksi jual beli. Nomor piro, wani piro. Ya inilah juga yang membuat banyak pejabat kita, entah di legislatif, entah di eksekutif, yang lupa bahwa jabatan itu amanah. Yang mereka ingat bahwa mereka memperoleh jabatan itu melalui sebuah transaksi jual beli, nomor piro, wani piro. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang kami hormati, menyadari jabatan sebagai amanah ini sangat penting untuk membuat kita selalu waspada, selalu berhati-hati dalam mengelola jabatan yang kita pegang. Karena kita meyakini bahwa kita harus mempertanggungjawabkan jabatan itu. Sebaliknya, kalau kita lupa bahwa jabatan itu adalah amanah, kita akan berbuat seenak kita. Maka terjadilah tindakan korupsi dan lain sebagainya. Orang yang menyadari bahwa jabatan itu adalah amanah, dia akan berhati-hati terus. Maka ketika dia selesai dari jabatan, dia merasa plong, merasa sudah hilang beban yang selama ini menghimpitnya karena jabatan sebagai amanah. Maka dia akan merasa senang, gembira ketika selesai dari jabatan, tambah gemuk, ya, tidurnya tambah pulas. Tapi sebaliknya, mereka yang lupa bahwa jabatan itu adalah amanah, hilang jabatan, berhenti dari kedudukan sebagai pejabat, dianggapnya sebagai sebuah kiamat sughra, kiamat kecil. Maka terjadilah berbagai situasi yang kita kenal dengan sebutan post power syndrome. Sindroma akibat tidak lagi memiliki power yang berupa jabatan itu. Orang yang seperti ini akan mengalami berbagai hal, mulai dari stres, depresi, dan lain sebagainya. Ini kalau orang memandang jabatan itu bukan sebagai amanah, tapi sebagai nikmat karunia. Dia berhenti dari jabatan itu, merasa tidak punya power lagi, tidak punya kekuatan lagi. Karena kekuatan yang selama ini dia peroleh adalah dari jabatan itu. Sebaliknya mereka yang tadi saya katakan menyadari betul bahwa jabatan itu adalah amanah, dia akan gembira ketika selesai dari jabatan tanpa rapor merah. Alhamdulillah 5 tahun menjabat, saya selamat dari kemungkinan disidik oleh kejaksaan, apalagi tertangkap tangan oleh KPK dan lain sebagainya. Maka orang seperti ini sering ya melakukan hal-hal yang kita menganggapnya sebagai aneh. Loh, selesai dari jabatan, pensiun, kok malah syukuran. Mengirim teman-temannya dengan bingkisan-bingkisan. Saya pernah dikirimi oleh teman saya, selesai dari jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat selama 5 tahun. Dia kirimi saya sarung tenun BHS yang harganya mahal. Itu setelah dia tidak menjabat. Ketika dia menjabat, ya jarang dia memberi saya sesuatu.
Paling-paling kalau datang ke rumah, dia minta diskusi mengenai berbagai hal. Tapi ketika dia selesai dari jabatan, justru dia menghadiahkan hal-hal yang mungkin kita anggap sebagai aneh. Jadi mestinya pesta atau yang kita sebut syukuran itu bukan di awal seseorang pejabat menjabat jabatannya. Tapi justru di akhir jabatan ketika ternyata dia selesai dari jabatan tanpa rapor merah. Itu mestinya. Tapi sekali lagi tradisi masyarakat kita memang menghendaki syukuran itu di awal. Ya. Karena kita lebih memandang jabatan itu sebagai nikmat. Bukan jabatan itu sebagai amanah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang kami hormati. Mari kita berusaha untuk membentuk tradisi, membentuk budaya di lingkungan kita. Budaya yang tidak semakin menyuburkan korupsi. Tapi budaya yang mengajak untuk para pejabat menyadari jabatan itu sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Mari kita hindari kebiasaan-kebiasaan yang mengajukan proposal kepada teman yang sedang yang memulai jabatan atau sedang menjabat. Ya, karena itu berarti kita telah mendorong teman kita itu untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Saya punya kebiasaan agak aneh. Ketika teman akrab saya menjabat jabatan-jabatan di pemerintahan, saya jarang sekali datang ke kantor teman itu. Karena apa? Karena saya khawatir, saya takut bahwa saya punya saham, punya kontribusi yang membuat teman saya melakukan korupsi dan lain sebagainya. Ya, kalaupun saya datang bertemu, ya untuk hal-hal yang biasa-biasa sajalah, yang jauh dari korupsi dan nepotisme. Ya, paling-paling minta tolonglah masjid kami diresmikan dan lain sebagainya. Itu karena kekhawatiran itu. Kekhawatiran bahwa kedekatan saya dengan seorang teman yang sedang menjabat telah mendorong teman itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari kebenaran. Saya kira saya tidak akan berpanjang lebar mengingatkan hal ini. Mari kita bersama berusaha agar diri kita terjauh dari hal-hal yang tidak benar tadi. Kita tutup. Tidak ada pertanyaan ya? Kita tutup dengan berdoa bersama seperti biasanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati sumulaha wa minal afiyati khusulaha wa minal aishi arwadahu wa minal umri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli a'zabahu
ومن اللطف أقربه. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في اجتماعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله الموفق وهو المستعان وعليه التكلان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.